Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala sayangi dan Bu Lala banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, tentang keragaman sosial dan budaya pada materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini siapa yang tahu tentang keragaman sosial dan keragaman budaya? Hari ini kita akan mempelajari 4 materi sekaligus dalam pertemuan pertama. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peta Indonesia, kemudian tentang rumah adat, yang ketiga perilaku menghargai keragaman, yang terakhir adalah manfaat menghormati dan menghargai keragaman. Masuk pada materi yang pertama, yaitu peta Indonesia. Siapa di sini yang belum mengetahui bentuk atau gambar peta Indonesia? Coba. Nah, berikut adalah peta Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau. Dengan 34 provinsi, memiliki 718 bahasa, serta Indonesia dihuni oleh lebih dari 250 juta jiwa. Karena terdiri dari banyak pulau, Indonesia kaya akan keragaman, mulai dari keragaman suku, bahasa, agama, rumah adat, pakaian adat, dan sebagainya. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar tentang rumah adat. Nah, memasuki materi yang kedua adalah rumah adat. Coba anak-anak di sini siapa yang tahu ini rumah adat apa namanya dan berasal dari mana? Ya, betul sekali. Ini adalah rumah gadang. Rumah adat ini adalah rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan rumah adat suku Minang, di mana suku Minang adalah salah satu suku yang berasal dari Sumatera Barat. Suku Minang ini dikenal dengan beberapa nama lain. Nama lain dari suku Minang yang terkenal adalah suku Minangkabau. Selain suku Minangkabau, suku Minang juga bisa dikenal oleh orang Padang dan orang Awak. Nah, salah satu ciri khas khusus Minang adalah diterapkannya budaya matrilineal. Oke, matrilineal. Diingat-ingat. Nah, selain itu, rumah adat suku Minang adalah rumah gadang. Tadi ya, ingat rumah gadang. Ciri khas rumah gadang terdapat dengan bentuk persegi panjang, dan berbentuk panggung dengan berukuran yang sangat besar. Oke, sangat besar. Lengkung atap rumah ini sangat tajam. Seperti apa? Seperti tanduk kerbau. Oke, seperti tanduk kerbau. Sementara itu, lengkungan pada badan rumahnya landai seperti badan kapal. Siapa di sini yang belum pernah melihat kapal? Pasti kalian sudah pernah melihat kapal kan? Nah, badan rumahnya itu seperti badan kapal. Ciri-ciri lainnya adalah bahan pembuatan rumah berasal dari alam, seperti tiang penyangga, dinding, lantai itu terbuat dari papan kayu dan bambu. Sedangkan atapnya terbuat dari ijuk. Nah, keragaman apa yang sering kalian temukan dengan teman-teman kalian? Coba diingat-ingat lagi, keragaman apa saja? Nah, setelah itu, tahukah kalian mengapa muncul keragaman di Indonesia? Kenapa sih harus ada keragaman?
Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia muncul karena beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah itu memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda. Kemudian, perbedaan lingkungan dan ketampakan alam di setiap daerah. Perbedaan lingkungan dan ketampakan alam. Misalnya, yang berada di pegunungan, ketampakan alamnya seperti itu. Sedangkan yang di pesisir, banyak airnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Jadi setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah yang lainnya, ya. Yang terakhir adalah keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, memasuki materi ketiga yaitu perilaku menghargai keragaman. Jadi walaupun banyak keragaman di Indonesia, kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Jangan membenci, ya. Nah, menghargai keragaman dapat diwujudkan melalui beberapa perilaku. Seperti halnya yang pertama, mempelajari tarian dari daerah lain. Jangan merasa bahwa tarian daerah kita itu lebih unggul daripada daerah yang lain. Kita juga harus mempelajari tari-tarian yang berasal dari lain di daerah kita atau daerah lain. Yang kedua adalah menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Maksudnya menghormati bukan dengan cara seperti upacara hormat, bukan loh ya. Yang namanya menghormati suku lain yaitu ketika ada suku lain yang melakukan upacara adat, kita harus diam, kita harus mendengarkan. Jangan malah bermain seenaknya, kemudian mengganggu teman atau orang lain, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah mau berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman, ya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Semuanya harus berteman, walaupun dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, negara yang berbeda, bahasa yang berbeda dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mempelajari budaya suku bangsa atau daerah lain. Jadi selain kita mempelajari budaya kita sendiri, kita juga bisa mempelajari budaya daerah lain. Untuk apa? Yang pertama itu adalah untuk menambah wawasan kita. Jadi kita bisa tahu misalnya suatu hari kita pergi ke daerah yang belum pernah kita singgahi. Misalnya kita pergi ke daerah Kalimantan. Oh, di Kalimantan budayanya seperti ini. Ya kita harus mempelajari biar untuk menambah wawasan. Jadi ketika kita pulang ke daerah kita bisa bercerita dengan teman kita sedaerah. Yang terakhir adalah melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Jadi untuk menghormati tempat tinggal kita, menghormati warga-warga kita yang ada di sekitar, kita juga harus mengikuti adat istiadat yang ada di sana. Tidak boleh merasa, aku tidak mau ikut adat istiadat ini, itu tidak boleh. Kita juga harus mengikuti adat istiadat yang berada di sekitar kita atau di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang manfaat menghormati dan menghargai keragaman. Jadi, selain adanya perilaku, adanya hal yang membuat munculnya keragaman, kita itu juga harus menghormati, harus menghargai. Manfaatnya untuk apa? Coba. Manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya yang pertama adalah terwujudnya persatuan bangsa. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi biar kita bisa bersatu, tidak mudah terpecah belah dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah terciptanya rasa tentram dan aman. Jadi selain tercipta rasa tentram, aman, nyaman di masyarakat, jadi kita itu tidak merasa was-was, tidak merasa khawatir. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah mendorong masyarakat untuk hidup lebih harmonis. Jadi tidak bertengkar, tidak bermusuhan, jadi enak dilihat, enak dirasakan, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan cara yang harmonis. Yang keempat adalah memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Seperti tadi ya, terwujudnya persatuan bangsa itu sama dengan memperkuat ketahanan nasional. Nah, sekian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing atau bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.